Seorang laki-laki menikah dengan wanita yang salihah, seorang wanita menikah atau dinikahi oleh laki-laki yang saleh. Hendaknya kamu pilih karena beragama, karena berkah kedua tangan. Si sayang sejak si anak dalam kandungan, kasih sayang pada saat dia dilahirkan. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rizki kepada mereka, juga kepada kamu. Pada saat anak itu dilahirkan, itu diazankan dan diikomatkan. Azan di telinga Husain bin Ali ketika ibunya Fatimah melahirkannya dengan azan, yakni azan untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudara sekalian, kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membahas akhlak orang tua kepada anak. Bisa jadi ini jarang dibahas. Akhlak orang tua kepada anak. Biasanya akhlak anak kepada orang tua. Ini berarti kalau kita ingin anak berakhlak baik pada orang tua, kita orang tua harus berakhlak baik kepada anak. Sejak dini. Apa saja itu poin-poinnya? Yang pertama, mempersiapkan diri menjadi orang tua yang saleh. Itu sebabnya kalau kita ingin punya anak yang saleh, kitanya dulu yang harus saleh sebagai orang tua. Sebagai bapak, calon bapak kita yang saleh, calon ibu yang saleh. Makanya bagus orang itu menikah dengan yang saleh. Seorang laki-laki menikah dengan wanita yang salihah, seorang wanita menikah atau dinikahi oleh laki-laki yang saleh. Ini menjadi pertimbangan penting, sehingga kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, tunkahul mar'atu li'arba'in, dinikahi seseorang, ya, wanita dinikahi karena 4 perkara. Apa itu? 5 liha, karena hartanya, li hasabiha, karena kekayaannya, li jamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya, fa'alaika bizatiddin taribat yadaka. Hendaknya kamu pilih karena beragama, karena berkah kedua tanganmu. Jadi kalau kita ingin anak berlaku baik pada kita, kitanya dulu yang baik, sehingga menikahnya pun harus dengan yang baik. Lalu yang kedua, menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang sejak si anak dalam kandungan, kasih sayang pada saat dia dilahirkan, kasih sayang pada saat anak sudah tumbuh dari kanak-kanak, anak-anak, remaja, dan seterusnya. Tunjukkan kasih sayang. Kata Nabi, ahibbus sibyan warhamuhum, cintailah anak-anak. Jangan sampai orang tua benci kepada anak. Dia tidak suka atas kehadiran si anak. Ada kadang-kadang kejadian-kejadian yang menggambarkan orang tua tidak cinta kepada anaknya. Dan kasih sayangilah mereka. Sayangi mereka. Kita punya kucing, disayang itu kucing, diusap-usap. Kita punya burung, disayang itu burung, diusap-usap, dimandikan, dikasih makan. Lah, kenapa anak tidak? Maka seandainya orang mengalami kesulitan ekonomi, itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk menghabisi si anak, untuk membunuh si anak. Memang ada kejadian-kejadian
di masyarakat kita karena kesulitan ekonomi, seorang bapak, seorang ibu membunuh anaknya. Ini sesuatu yang sangat tidak benar. Kenapa? Yang ngasih rezeki bukan kita, orang tuanya. Allah yang ngasih rezeki. Maka disebutkan pada surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rizki kepada mereka, juga kepada kamu. Kamu aja Allah yang ngasih rezeki, apalagi mereka. Jadi anak harus kita perlakukan dengan kasih sayang. Tapi bukan dalam arti manja secara berlebihan. Tidak juga. Proporsional. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat anak itu dilahirkan, itu diazankan dan diikomatkan. Kasih sayang ini kan tadi sejak lahir, sejak dalam kandungan, apalagi sudah lahir. Nah, sekarang pada saat dia dilahirkan, azankan dan ikomatkan. Abu Rafi, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan, azana fi uzuni al-Husain ibni Ali hina waladathu Fatimah bis salati, yakni bi azanis salah. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azan di telinga Husain bin Ali ketika ibunya Fatimah melahirkannya dengan azan, yakni azan untuk sholat. Maka yang disebut suami siaga itu bukan cuma siaga membawa istrinya ke bidan atau ke rumah sakit, menunggu saat-saat mau melahirkan, tapi siaga juga yang penting adalah bagaimana si bapak mau mengazankan. Itu artinya apa? Setiap orang harus bisa azan. Diazankan seperti mau sholat. Diazankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Nah, ini sebagai bentuk akhlak dari orang tua kepada anak, biar supaya anak nanti mau taat, mau berbakti, mau berakhlak baik pada orang tuanya, karena orang tuanya sudah menunjukkan akhlak yang mulia kepada anaknya. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.